Dia nggak ada suara. Dia nggak ada suara. Protokol yang nggak ada suara. Suaranya nggak keluar. Protokol yang nggak ada suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya berkah rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul pada video conference dalam rangka promosi Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara atas nama Mustafa Mahmud Amin. Kepada Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih karena telah memenuhi undangan kami. Sidang ujian akhir studi doktor akan dimulai. Rektor bersama tim penguji memasuki ruangan sidang. Sidang ujian akhir studi doktor dipimpin oleh Rektor. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang ujian akhir studi doktor atas nama Saudara Mustafa Mahmud Amin pada hari ini Rabu 13 Mei 2020 dengan ini saya nyatakan dibuka. Saudara Promopendus dipersilakan memasuki ruangan ujian dan menempati tempat yang disediakan. Sidang ujian akhir studi doktor yang ke-6 tahun 2020 diketuai oleh Profesor Dr. Abdul Rashid, PhD, SP.Rad, Konsultan, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, dengan anggota Dr. Elmeida Effendi, MKed KJ, SPKJ Konsultan, staf pengajar pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, dan Dr. Nurmiati Amir, SPKJ Konsultan, staf pengajar pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, masing-masing selaku kopromotor. Bertindak sebagai penguji luar komisi, Dr. Anda Dwi Anita Suryandari, M. Biomed, staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Aldi Saprudin Rambe, SPS Konsultan, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Dr. Rosita Juwita Sembiring, SPPK, staf pengajar pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, dan Dr. Ginotan, PSD, SPPK, staf pengajar pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Sidang selanjutnya saya serahkan kepada Profesor Dr. Abdul Rashid, PSD, SP.Rad Konsultan, sebagai Ketua Komisi Pembimbing Promotor. Kami persilakan Prof. Terima kasih kepada Saudara Rektor. Hari ini ujian didahului dengan membacakan biodata singkat dari Profendus. Profendus adalah Saudara Mustafa Mahmud Amin. Dilahirkan di Medan pada tanggal 30 Maret 1978. Lulus SD Harapan 1 Medan tahun 1990. Lulus SMP Negeri 1 Medan tahun 1993. Lulus SMA Negeri 1 Medan tahun 1996. Lulus pendidikan dokter pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 2003. Lulus pendidikan spesialis psikiatri pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 2008. Lulus magister pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 2012. Lulus Institute of Psychiatry pada King's College London tahun 2013. Selanjutnya Saudara Mustafa Mahmud Amin lulus Neuroscience
Educational Institute pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan. Pada tahun 2005, sekarang diangkat menjadi staf pengajar Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran USU. Pada tahun 2007 sampai dengan 2010, diangkat menjadi sekretaris Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran USU. Pada tahun 2010 sampai 2012, diangkat menjadi ketua Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran USU. Pada tahun 2010 sampai dengan 2012, diangkat menjadi ketua unit bimbingan dan konseling Fakultas Kedokteran USU. Pada tahun 2010 sampai 2012, diangkat menjadi anggota koordinator P3D Fakultas Kedokteran USU. Pada tahun 2010 sampai dengan 2012, diangkat menjadi anggota divisi BHMP MEU Fakultas Kedokteran USU. Pada tahun 2016 sampai dengan sekarang, diangkat menjadi sekretaris panitia tetap TKP PPDS Fakultas Kedokteran USU. Pada saat ini, Saudara Mustafa Mahmud Amin di hadapan penguji akan mempertahankan disertasinya yang berjudul Analisis Polimorfisme Tumor Nekrosis Faktor A -308 G-A dan kadar tumor nekrosis faktor A dengan volume otak pada orang dengan skizofrenia. Sebelum pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh Komisi Pembimbing dan penguji dua komisi, saya persilakan kepada Prof. Vendus untuk menjelaskan hasil penelitiannya maksimum 15 menit. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Promotor, Profesor Dr. Abdul Rashid, spesialis radiologi konsultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Runtung SH.M. Hum sebagai Rektor Universitas Sumatera Utara. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Aldi Safruddin Rambe, spesialis saraf konsultan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran USU. Yang terhormat Bapak Dr. Iqbal Pahlevi Adeputra Nasution, spesialis bedah anak konsultan sebagai sekretaris program studi Dr. FKUSU. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Abdul Rashid, PhD, spesialis radiologi konsultan selaku promotor. Yang terhormat Dr. Elmeida Effendi, MCAT, SPKJ konsultan selaku kopromotor. Yang terhormat Dr. Anda Dwi Anita Suryandari, M. Biomed, Profesor Dr. Aldi Safruddin Rambe, spesialis saraf konsultan, Dr. Rosita Juwita Sembiring, spesialis patologi klinik, Dr. Ginotan, PhD, spesialis patologi klinik. Yang terhormat Bapak Ibu para undangan sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul pagi ini pada promosi doktor saya. Dan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu untuk hadir pada pagi ini. Kini perkenankanlah saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Polimorfisme Gen Tumor Necrosis Faktor Alpha -308-GA dan kadar tumor nekrosis faktor alfa dengan volume otak pada orang dengan skizofrenia. Skizofrenia merupakan salah satu penyakit yang diperkirakan ada penyebab neurodevelopmental, dan di antara penyebab neurodevelopmentalnya itu diperkirakan adanya implikasi sitokin bermain dalam peran tersebut. Sitokin ini berbagai macam dan salah satunya ada sitokin tumor nekrosis faktor alfa dengan polimorfismenya tumor nekrosis faktor alfa, salah satunya adalah -308-GA, dan alelnya itu merupakan alel A, merupakan varian adenin yang tidak umum yang diperkirakan merupakan pencetus untuk terjadinya skizofrenia. Ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya dari penelitian polimorfisme gen TNF-alpha -308-GA yang mendukung dan yang tidak mendukung sejak tahun 2001 sampai dengan tahun
2013, termasuk juga ada penelitian-penelitian mengenai kadar sitokin TNF-alpha yang menyatakan bahwa adanya perbedaan kadar pada orang dengan skizofrenia. Ini adalah penelitian-penelitian yang menyatakan bahwa ada perbedaan volume hipokampus, korteks prefrontal, dan ventricle pada orang normal dengan orang dengan skizofrenia yang sudah dimulai sejak tahun 1982 hingga tahun 2006. Jadi selama ini penelitian polimorfisme gen TNF-alpha minus 308GA, TNF-alpha, dan volume otak selalu dilakukan secara terpisah, sehingga membuat saya tertarik untuk melihat hubungan antara ketiganya dan membandingkan antara orang dengan skizofrenia dan kontrol. Penelitian terdahulu selalu menyatakan adanya perbedaan hasil antara satu dengan lainnya, dan untuk di Indonesia sendiri ini merupakan penelitian pertama yang mencoba mencari hubungan antara ketiganya. Rumusan masalah, apakah terdapat hubungan polimorfisme gen TNF-alpha minus 308GA dan kadar TNF-alpha dengan volume otak pada orang dengan skizofrenia dibandingkan dengan kontrol sehat? Tujuan umumnya adalah untuk mengetahui hubungan antara polimorfisme gen TNF-alpha minus 308GA dan kadar TNF-alpha dengan volume otak pada ODS dibandingkan kontrol sehat. Dan khususnya untuk mengetahui karakteristik demografik, genotipe, dan alel dari polimorfisme tersebut, mengetahui perbedaan kadar TNF-alpha pada ODS dan kontrol, mengetahui korelasi polimorfisme gen TNF-alpha minus 308GA dengan kadar TNF-alpha pada orang dengan skizofrenia dan kontrol sehat. Selanjutnya, mengetahui perbedaan volume hipokampus, korteks prefrontal, dan ventricle pada ODS dan kontrol sehat, mengetahui hubungan polimorfisme tersebut dengan volume hipokampus, korteks prefrontal, dan ventricle, dan mengetahui hubungan antara kadar TNF-alpha dengan volume hipokampus, korteks prefrontal, dan ventricle pada ODS dan kontrol sehat. Manfaatnya secara metodologis ini merupakan penelitian pertama yang menggunakan Piranti-Luna Analyze Pro untuk mengukur volume otak pada orang dengan skizofrenia dan kontrol secara teoritis untuk mengetahui kesesuaian teori neurodevelopmental yang selama ini dikemukakan untuk orang dengan skizofrenia. Secara aplikatif diharapkan sebagai dasar konseling genetik sehingga bisa mengurangi stigma bagi orang dengan skizofrenia. Originalitas penelitian ini merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan diharapkan akan bisa memberikan informasi baru mengenai peranan polimorfisme gen TNF-alpha dan kadar TNF-alpha terhadap volume ventricle, hipokampus, dan korteks prefrontal pada orang dengan skizofrenia. Hak kekayaan intelektual di sini dicoba untuk diketahui kekuatan hubungan polimorfisme TNF-alpha minus 308GA dan kadar TNF-alpha dengan volume hipokampus, korteks prefrontal, dan ventricle sebagai pembuktian kebenaran teori neurodevelopmental tersebut. Dan dengan membandingkan ketiganya ini, maka akan dapat diketahui progresivitas perjalanan penyakit skizofrenia itu sendiri. Rencana publikasi, penelitian ini sudah menerima LOE dari jurnal Scopus Q3 dan rencana publikasi adalah bulan Agustus 2020. Ini adalah kerangka teori dari penelitian ini berdasarkan penelitian teori-teori sebelumnya. Ini yang sudah dimodifikasi. Hipotesis mayor, terdapat hubungan polimorfisme gen TNF-alpha minus 308GA dan kadar TNF-alpha dengan volume otak yang dibandingkan antara ODS dengan kontrol sehat. Hipotesis minornya, ditemukan karakteristik demografik, genotip, dan alel polimorfisme gen TNF-alpha minus 308GA pada ODS dan kontrol sehat. Terdapat perbedaan kadar TNF-alpha pada ODS dan kontrol sehat. Terdapat korelasi polimorfisme gen TNF-alpha minus 308GA dengan kadar TNF-alpha pada ODS dan kontrol sehat. Terdapat perbedaan volume hipokampus, korteks prefrontal, dan ventricle pada ODS dan kontrol sehat. Terdapat korelasi polimorfisme gen TNF-alpha minus 308GA dengan volume hipokampus, korteks prefrontal, dan ventricle pada ODS dan kontrol sehat. Dan terdapat korelasi kadar TNF-alpha dengan volume hipokampus, korteks prefrontal, dan ventricle pada ODS dan kontrol sehat. Ini merupakan kerangka konsep pada penelitian ini. Penelitiannya adalah memakai desain cross-seksional di RSJ Provinsi Sumatera Utara. Dan populasi targetnya adalah orang dengan skizofrenia, sedangkan populasi terjangkau adalah pasien yang berada di instalasi rawat jalan dan rawat inap RSJ Provinsi Sumatera Utara. Untuk kriteria inklusi dan eksklusi, baik untuk
ODS dan juga untuk kontrol bisa dibaca selengkapnya pada buku disertasi dan ringkasan saya. Besar sampelnya adalah total untuk orang yang skizofrenia dan juga kontrol sehat adalah 100 subjek. Tekniknya dengan menggunakan non-probability consecutive sampling, dan ini identifikasi variabel dapat dibaca juga di buku disertasi saya. Analisis datanya digunakan adalah univariat, bivariat, dan regresi linear. Hasil penelitian ini adalah perbandingan baseline antar kelompok. Di sini dijumpai bahwa yang paling banyak pada ODS itu adalah 70% laki-laki, sama pada kontrol sehat juga seperti itu. Umurnya adalah umur rata 35 tahun dengan indeks massa tubuh masih dalam batas normal, dan pada kelompok ODS dan kontrol itu sama sekali tidak jumpai genotip AA dan hanya 3% yang memiliki alel A. Ini adalah gambar dari airflip untuk ODS dan kontrol sehat. Jadi secara statistik dijumpai adanya perbedaan kadar TNF-alfa antara kelompok ODS dan kelompok kontrol dengan nilai P lebih kecil dari 0,001, di mana kadar rata TNF-alfa pada ODS lebih rendah dibandingkan dengan kontrol. Dan korelasi antara polimorfisme gen TNF-alfa minus 38GA dengan kadar TNF-alfa ternyata tidak dijumpai adanya korelasi yang bermakna. Sedangkan untuk perbedaan volume hipokampus, korteks prefrontal, dan ventricle antara ODS dan kelompok kontrol ternyata dijumpai perbedaan pada volume ventricle dengan nilai P 0,002. Ini adalah contoh hasil gambar segmentasi hipokampus, korteks prefrontal, dan ventricle lateral yang dilakukan dengan Piranti Luna Analyze Pro. Dan berdasarkan uji statistik korelasi polimorfisme gen TNF-alfa minus 38GA dengan hipokampus, korteks prefrontal, ventricle pada kelompok ODS dan kelompok kontrol, ternyata dijumpai adanya korelasi yang bermakna antara korteks prefrontal dengan polimorfisme gen TNF-alfa. Dan terkait dengan korelasi kadar TNF-alfa dengan hipokampus, korteks prefrontal, dan ventricle pada ODS dan kontrol, dijumpai adanya korelasi yang bermakna pada kadar TNF-alfa dengan korteks prefrontal pada orang dengan skizofrenia. Dan di sini ternyata tidak dijumpai perbedaan pada korelasi kadar TNF-alfa dengan hipokampus, korteks prefrontal, dan ventricle, yang bila dibandingkan antara kadar TNF-alfa yang kadarnya tinggi dan kadar TNF-alfa yang kadarnya rendah. Jadi tidak ada perbedaan di sini. Ini merupakan grafik scatternya saat dilakukan pembagian antara kadar TNF-alfa tinggi dan TNF-alfa rendah. Ini merupakan hasil dari analisis regresi linear yang dilakukan dari uji statistik sebelumnya. Keterbatasan penelitian saya, jumlah yang berkesan sedikit hanya 100 orang, dan subjek hanya diambil dari satu sentra saja. Belum bisa dilakukan pengendalian terhadap faktor perancu yang memengaruhi sitokin. Hanya satu sitokin saja yang diukur, yaitu TNF-alfa. Dan di sini saya hanya menggunakan sampel darah plasma, dan belum samanya jumlah subjek laki-laki dan perempuan, dan belum menggunakan metode kohort pada penelitian ini. Ini merupakan kekuatan penelitiannya, yaitu penelitian pertama yang melaporkan demografik genotip polimorfisme TNF-alfa minus 38GA dan alelnya. Penelitian pertama yang menggunakan sequencing MRI MP-RAGE, Piranti Luna Analyze Pro, untuk mengukur volume otak, dan hasil dari pengukuran volume otak itu diharapkan bisa dipakai sebagai data ukuran orang normal di Indonesia. Simpulan, genotip yang ditemukan adalah genotip GG dan GA dengan memiliki presentasi yang sama pada ODS dan juga kontrol. Genotip AA tidak ditemukan baik pada ODS dan kontrol. Terdapat perbedaan bermakna pada kadar TNF-alfa pada kelompok ODS dan kontrol, yaitu kadar rata TNF-alfa yang lebih rendah, dan tidak terdapat korelasi TNF-alfa minus 308GA dengan kadar TNF-alfa baik pada kelompok ODS maupun kontrol. Tidak terdapat perbedaan volume hipokampus dan korteks prefrontal
pada kelompok ODS dan kontrol, tapi terdapat perbedaan pada volume ventrikel pada kedua kelompok tersebut. Tidak terdapat perbedaan volume hipokampus dan korteks prefrontal pada kelompok ODS dan kelompok kontrol, tapi tidak terdapat korelasi polimorfisme TNF-alpha minus 3,8 GA dengan volume hipokampus pada ODS dan kontrol, dan tidak terdapat korelasi polimorfisme TNF-alpha minus 3,8 GA dengan korteks prefrontal pada kontrol, tapi terdapat korelasi yang bermakna pada polimorfisme TNF-alpha minus 3,8 GA dengan korteks prefrontal pada kelompok ODS. Sedangkan selanjutnya tidak terdapat korelasi polimorfisme TNF-alpha minus 3,8 GA dengan ventrikel baik pada ODS dan kontrol, dan tidak dapat korelasi antara kadar TNF-alpha dengan volume hipokampus dan ventrikel baik pada kelompok ODS dan kontrol, dan terdapat korelasi kadar TNF-alpha dengan volume korteks prefrontal pada ODS, tapi tidak demikian pada kontrol. Unsur kebaruannya adalah alel A dan genotip AA sulit ditemukan pada ODS ras Melayu Mongoloid di Medan. Adanya perbedaan kadar TNF-alpha antara ODS dan kontrol. ODS memiliki kadar yang lebih rendah. Ada yang perbedaan volume ventrikel, yaitu ODS dan kontrol. ODS lebih besar volumenya, dan adanya hasil volume hipokampus, korteks prefrontal, dan ventrikel dari kontrol yang dapat dijadikan nilai acuan normal pada orang sehat. Saran, perlu dilakukan penelitian terhadap genotip polimorfisme TNF-alpha titik lainnya atau polimorfisme gen sitokin lain, dan dicari korelasinya terhadap skizofrenia. Perlu dilakukan penelitian terhadap sitokin pro-inflamatori dan anti-inflamatori lainnya selain TNF-alpha untuk memahami patogenesisnya, dan perlu dilakukan penghitungan volume dari regio otak lainnya untuk skizofrenia. Dan bila memungkinkan, dilakukan penelitian fungsional MRI untuk mengetahui aktivitas neural otak orang dengan skizofrenia, dan dengan menggunakan teknik pengukuran fiber density sehingga dapat diketahui perubahan kecil pada otak orang dengan skizofrenia. Dan pembatasan diet itu bisa dapat merupakan sebagai salah satu terapi adjuvan pada skizofrenia. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Promotor. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Mustafa Mahmud Amin yang diharapkan penguji telah mempertahankan disertasi yang berjudul Analisis Polimorfisme Tumor Nekrosis faktor A 308 G-A dan kadar tumor nekrosis faktor A dengan volume otak pada orang dengan skizofrenia. Maka untuk selanjutnya kami membuka sidang untuk memberikan kesempatan pertanyaan-pertanyaan oleh Komisi Pembimbing dan penguji luar komisi. Sediakan waktu 30 menit. Kami persilahkan. Prof. Abdul Rashid dari penguji luar komisi dulu diurut nomornya satu persatu. Baru nanti pembimbing. Halo, Ibu Dwi Anita, dipersilakan Ibu. Terima kasih Prof. Abdul Rashid. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Dr. Mustafa yang telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian penelitian ini ya. Saudara telah mencapai titik akhir atau ujung dari serangkaian proses pendidikan doktor yang demikian panjang, tentu tidak terlepas dari usaha keras saudara dan juga doa dari keluarga dan handai tolan yang mungkin ikut hadir pada acara ujian promosi pada hari ini ya. Nah, pada kesempatan ini saya minta kepada Dr. Mustafa untuk bisa menjelaskan istilah polimorfisme gen dalam bahasa yang mungkin bisa dimengerti ya oleh orang awam supaya keluarga saudara memahami betul apa sih sebenarnya yang saudara lakukan begitu ya. Karena ini muncul dalam judul, kemudian mungkin keluarga juga ingin tahu sebenarnya apa yang saudara lakukan, kemudian apa sebenarnya yang saudara harapkan dari penelitian ini. Kalau dilihat saudara seorang klinisi begitu ya, tapi meneliti sampai ke arah basic yaitu gen, terkait dengan pemilihan gen yang saudara pilih dalam hal ini dalam posisi promotor. Mungkin saudara bisa jelaskan ya sehingga mereka bisa paham.
Silakan Dr. Mustafa. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Dr. Anda Dwi Anita Suryandari, Magister Biomed. Pertanyaan Ibu mengenai apa sebenarnya polimorfisme gen dalam bahasa awam. Mohon izin saya menjelaskannya. Polimorfisme gen dalam bahasa awam adalah merupakan suatu variasi dari sekuensi atau rentetan DNA yang terdapat di dalam tubuh manusia yang terjadi perubahan dalam fungsi proteinnya. Nah, dalam tubuh manusia itu memiliki fungsi tubuh yang sedemikian kompleksnya, sehingga adanya perubahan dalam polimorfisme tersebut, maka itu akan dimaksimalkan fungsinya oleh tubuh manusia tersebut. Tapi polimorfisme tersebut tetap dapat diwarisi pada keturunan generasi berikutnya. Maka pewarisan itu secara teoritis biasanya lebih dari 1% dan umumnya terkait dengan polimorfisme itu adalah pewarisan dalam hal penyakit tertentu. Demikian Ibu Dr. Anda Dwi Anita Suryandari, Magister Biomed, jawaban dari saya. Ya, seberapa penting sebenarnya peranan genetik terhadap manifestasi klinik? Dalam hal ini dikaitkan dengan schizophrenia yang dihubungkan dengan pemilihan gen saudara pada posisi -308. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang Ibu Dr. Anda Dwi Anita Suryandari, Magister Biomed, sampaikan kepada saya. Mohon izin saya menjawabnya, Bu. Jadi, skizofrenia itu sebagaimana diketahui adalah suatu gangguan atau penyakit dengan adanya mutasi gen yang terjadi secara spontan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Dan kaitannya dalam genetik dan manifestasi kliniknya, maka dalam hal ini yang bisa ditentukan kalau berdasarkan dari penelitian saya, ternyata orang dengan ras Melayu Mongoloid tersebut kurang bisa mengakibatkan terjadinya skizofrenia karena mereka tidak memiliki genotip AA yang diperkirakan sebagai pencetus untuk terjadinya skizofrenia. Namun pada penelitian terdahulu ada genotip tertentu pada orang dengan skizofrenia yang ternyata memiliki manifestasi klinik, yaitu yang pertama manifestasi di dalam gejala positif dan gejala negatif dari penyakit skizofrenia itu sendiri, dan yang kedua berkaitan dengan awitan penyakit dari skizofrenia itu. Demikian jawaban saya, Ibu Dr. Anda Dwi Anita Suryandari, Magister Biomed, Bu. Iya. Dalam penelitian ini saudara ternyata menemukan GG itu paling dominan ya, sekitar 94%, kemudian GA 6%, dan tidak ditemukan genotip yang AA. Kira-kira faktor penyebabnya apa ya? Tidak ditemukan AA, kemudian apakah hasil ini bisa diekstrapolasi untuk populasi Indonesia secara keseluruhan? Dan apakah kita bisa menggunakan data ini untuk beberapa generasi ke depan? Karena biasanya penelitian genetik kan kita berlaku untuk 2 generasi begitu ya. Apakah hasil ini masih bisa kita pegang begitu, Dr. Mustafa? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Dr. Anda Dwi Anita Suryandari, Magister Biomed. Pada penelitian saya ini dilakukan pada populasi orang dengan skizofrenia ras Melayu Mongoloid, Bu. Jadi secara statistik penelitian yang dilakukan pada populasi tertentu hanya dapat diaplikasikan hasilnya pada populasi tersebut juga. Jadi dalam hal ini adalah ras Melayu Mongoloid juga. Apabila kita ingin menerapkan hasil penelitian saya ini untuk orang Indonesia, maka masih belum bisa, Bu, masih perlu dibutuhkan penelitian-penelitian lain.
yang menggunakan subjek berbagai ras yang ada di seluruh Indonesia untuk mencari kaitannya dengan polimorfisme gen tertentu. Apakah hasil dari penelitian ini akan mempengaruhi pada generasi berikutnya? Mohon izin Bu, saya menjawabnya. Jadi sesuai dengan hukum Hardy-Weinberg, agar hasil tersebut bisa dapat diturunkan ke generasi berikutnya, maka harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama yang diminta oleh hukum tersebut adalah digunakannya subjek dengan jumlah sampel yang sangat besar, yaitu lebih dari 10.000 subjek. Yang kedua, syaratnya adalah tidak ada seleksi. Yang ketiga adalah tidak ada random matching. Dan yang keempat adalah tidak ada migrasi. Demikian yang bisa saya sampaikan, Ibu Dr. Randa Dwi Anita Suryandari, Magister Biomed. Bu, terima kasih. Iya, bagus sekali ya jawabannya Dr. Mustafa. Terima kasih, selamat untuk saudara. Terima Demikian kasih, Bu. Prof. Abdul Rasid, saya kembalikan lagi. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Randa Dwi Anita Suryandari, M.Biomed, yang telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Dr. Mustafa dan telah dijawab dengan baik oleh Dr. Mustafa. Selanjutnya kami sediakan waktu bagi Profesor Dr. Aldi Safruddin Rambe, SPSK, konsultan, guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dan Dekan Fakultas Kedokteran itu. Mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada Prof. Endus. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Abdul Rasid. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Dr. Mustafa. Alhamdulillah hari ini telah berhasil mempresentasikan hasil penelitian untuk disertasinya pada ujian terbuka ini. Dr. Mustafa, sudah banyak pertanyaan yang selama ini kita diskusikan dalam beberapa tahap ujian. Mungkin ini yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah, pada salah satu kekuatan penelitian Dr. Mustafa menyatakan yang nomor 2, penelitian ini adalah yang pertama menggunakan sequencing MP-RAGE dan Piranti-Lunak Analysis Pro untuk pengukuran hipokampus, korteks prefrontal, dan ventricle. Kita tahu pengukuran volume otak ini bukan hal yang baru, karena sudah banyak penelitian yang melakukan penelitian dengan mengukur volume ventricle, volume korteks prefrontal, dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan, apa keunggulan Piranti-Lunak ini sehingga Dr. Mustafa memutuskan untuk menggunakannya dan menyatakan ini sebagai salah satu kekuatan penelitiannya. Pertama, yang kedua, dari hasil kesimpulan penelitian Dr. Mustafa, yang nomor 4, bahwa volume ventricle lateralis itu lebih besar pada ODS. Artinya kan terjadi atrofi pada otak penderita ODS ini, sehingga volume ventrikelnya lebih besar dibanding dengan kontrol. Saya ingin mohon Dr. Mustafa menjelaskannya. Terima kasih. Terima kasih pada Profesor Dr. Aldi Safruddin Rambe, spesialis saraf konsultan, atas pertanyaannya, Prof. Mohon izin saya menjawab pertanyaan yang Profesor berikan. Jadi kekuatan penelitian yang mengatakan bahwa ini merupakan penelitian pertama yang menggunakan sequencing MP-RAGE dan juga Analyze Pro di Indonesia. Keunggulannya adalah dibandingkan dengan sequencing T2 weighted yang biasa, Profesor, maka sequencing MP-RAGE ini memiliki kontras yang lebih baik sehingga dapat diketahui perbedaan-perbedaan antara struktur otak dari ODS ataupun kontrol sehat yang dijadikan subjek di dalam penelitian ini. Sedangkan penggunaan Analyze Pro tersebut memiliki keunggulan. Yang pertama adalah merupakan Piranti-Lunak yang relatif lebih baru ditemukan, Prof. Piranti-Lunak ini ditemukan sekitar
tahun 2007 dibandingkan dengan teknik pengukuran sebelumnya, misalnya region of interest, kemudian voxel based morphometry, maka pengukuran dengan Analyze Pro ini memiliki keakuratan yang jauh lebih baik. Demikian, Prof. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Prof, mengapa ventrikelnya lebih besar dibandingkan dengan orang dengan skizofrenia dibandingkan dengan kontrol sehat? Maka pada penelitian ini menguatkan penelitian-penelitian sebelumnya, Profesor. Pada penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan bahwa orang dengan skizofrenia tersebut memiliki volume ventrikel yang lebih besar. Dan volume ventrikel yang lebih besar ini, kalau pada orang dengan skizofrenia, itu dikaitkan dengan gejala yang dialami oleh orang dengan skizofrenia tersebut, Profesor, yaitu lebih dikaitkan dengan munculnya gejala negatif. Dan ada satu pendapat yang diutarakan oleh salah seorang peneliti, walaupun ventrikel yang lebih besar ini dijumpai pada orang dengan skizofrenia, tapi masih belum bisa dipastikan sejauh mana atau separah mana kerusakan otaknya, atau apakah memang ventrikel yang lebih besar ini spesifik untuk orang dengan skizofrenia. Karena sebagaimana yang diketahui, Profesor, bahwa ventrikel lateral yang membesar ini juga dapat ditemukan pada pasien-pasien lainnya. Demikian jawaban dari saya, Profesor Dr. Aldi Safruddin Rambe, spesialis saraf konsultan. Terima kasih, Profesor. Ya, terima kasih Dr. Mustafa telah menjelaskannya dengan sangat baik. Saya puas dengan jawaban Dr. Mustafa. Selamat sekali lagi, saya kembalikan kepada Bapak Promotor. Terima kasih kepada Profesor Dr. Aldi Safruddin Rambe, SPS Konsultan, sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Profesor Dr. Mustafa. Maka untuk selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Rosita Juwita Sembiring, SPPK. Mungkin ada pertanyaan yang akan diajukan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan selamat ya kepada Dr. Mustafa karena dengan kerja kerasnya dan biaya ini juga biaya yang cukup mahal dan akhirnya dapat menyelesaikan disertasi ini. Tentunya ini merupakan kebahagiaan buat keluarga. Nah, kita tahu bahwa penelitian ini menghasilkan beberapa hasil, yaitu gambaran dari polimorfisme gen TNF-alpha minus 308GA antara orang dengan skizofrenia dibandingkan kontrol, dan yang kedua adalah TNF-alpha ternyata pada pasien ODS lebih rendah dibandingkan pasien kontrol. Kemudian volume ventrikelnya juga lebih besar pada pasien ODS, dan korelasi dan TNF-alpha dengan prefrontal juga berkorelasi. Nah, berarti kamu berhasil mengembangkan teori developmental daripada ODS ini. Nah, pertanyaannya, tentunya sebagai seorang staf pengajar, apalagi dengan background yang belajar ke luar negeri, apakah Dr. Mustafa ingin melanjutkan beberapa penelitian-penelitian ini mungkin bisa dipisah-pisah untuk dimasukkan ke jurnal-jurnal ilmiah yang berkualitas. Kemudian yang kedua, kira-kira apa manfaat buat pasien dari hasil penelitian ini? Dan apakah ini juga akan dapat memberikan suatu kebijakan bagi para klinisi yang lain? Terima kasih. Terima kasih.
kepada Ibu Dr. Rosita Juwita Sembiring, spesialis patoklinik, atas pertanyaannya, Dokter. Pertanyaan Dokter yang pertama, apakah nantinya saya akan memisahkan penelitian ini dan melanjutkan penelitian terkait dengan sitokin ini, Dokter? Mohon izin saya menjawabnya yang pertama terlebih dahulu, bahwa nantinya penelitian ini akan dilakukan pemisahan-pemisahan variabelnya dan juga dilanjutkan untuk dipublikasikan kepada jurnal ilmiah internasional bereputasi. Itu sudah saya rencanakan, Dokter, untuk lebih mengenalkan bahwa ada kekhasan yang dimiliki oleh orang dengan skizofrenia ras Melayu Mongoloid yang ada di Sumatera Utara, Dr. Rosita. Dan untuk selanjutnya, yang menarik perhatian bagi saya adalah untuk meneliti mungkin kadar sitokin yang lainnya, Dokter. Jadi selain TNF-alpha, yang diperkirakan juga memiliki pengaruh terhadap terjadinya skizofrenia adalah sitokin pro-inflamatori seperti interleukin 1, 2, 6, 8, dan 10, Dokter. Jadi mungkin untuk di masa yang akan datang itu akan menjadi peminatan penelitian saya, Dr. Rosita. Yang kedua, manfaat bagi pasien. Manfaat bagi pasien atau orang dengan skizofrenia dari hasil penelitian ini adalah bahwa dapat diketahui yang pertama, polimorfisme gen TNF-alpha minus 308GA tersebut, khususnya pada genotip AA dan alel A, ternyata tidak begitu banyak ditemukan pada subjek penelitian ini, Dokter. Bahkan genotip AA itu tidak ada ditemukan. Artinya, bagi pasien bisa disampaikan bahwa genotip AA yang selama ini pada penelitian terdahulu diperkirakan sebagai pencetus terjadinya skizofrenia, mungkin pada pasien ini bukan sebagai pencetus skizofrenianya, Dokter. Mungkin ada faktor-faktor lain sebagai pencetus skizofrenianya. Yang kedua, manfaat pada pasien adalah dengan adanya rata kadar TNF-alpha yang lebih rendah dibandingkan dengan kontrol sehat, maka bisa disampaikan bahwa obat yang selama ini mereka konsumsi, yaitu obat antipsikotika atipikal, dalam hal ini adalah risperidon, ternyata memiliki efek anti-inflamatori yang sangat memiliki keuntungan bagi pasien yang mengonsumsinya. Karena sebagaimana yang diketahui, berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu atau teori terdahulu bahwa skizofrenia juga diakibatkan oleh adanya reaksi-reaksi inflamatori, Dokter. Demikian jawaban saya, Dr. Rosita Juwita Sembiring, spesialis patologi klinik. Terima kasih, Dokter, atas pertanyaannya. Ya, terus terang dengan keinginan kamu untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, tentunya saya bangga bahwa kamu masih muda dan energik sehingga akan menghasilkan penelitian-penelitian nanti yang lebih baik yang patut kita banggakan. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Rosita Juwita Sembiring, SPPK, yang telah mengajukan beberapa pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Saudara Prof. Hendy. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada guru kami, Dr. Ginotan, PhD, SPPK, yang mungkin akan mengajukan beberapa pertanyaan. Waktu dan tepat kami silakan. Pada Dr. Mustafa, saya ucapkan selamat karena ini adalah keberhasilan saudara dan saudara
mulai hari ini sudah berhak memakai gelar PhD atau dokter besar. Sayang sekali kita ini lagi dalam keadaan wabah COVID, jadi seremoni itu yang sangat berkesan dan berharga itu nggak bisa kita laksanakan. Ya, jadi saya sebelumnya bilang sama teman-teman bahwa seremoni yang demikian sekali seumur hidup ya kita jalani itu, dan rekaman-rekamannya itu untuk di kemudian hari nggak kita punya ya itu ya, kecuali saudara nanti 5 tahun lagi mengambil PhD lagi dalam bidang hukum misalnya atau bidang pertanian. Saya kepingin mengambil kesempatan ini untuk brainstorm saudara untuk terakhir kali ya. Saya ingin mencoba mempengaruhi cara berpikir saudara. Yang pertama saya kepingin mengemukakan bahwa diagnosa skizofrenia pada saat ini yang menggunakan kriteria ICD atau DSM itu tidak sempurna. Kita harus sadar bahwa diagnosanya itu tidak sempurna. Kita perlu beberapa positif kriteria, kita perlu beberapa negatif kriteria untuk menegakkan diagnosis. Jadi diagnosisnya itu selalu pada advanced stage. Kita perlu kembangkan cara-cara untuk mendeteksi skizofrenia dengan lebih dini. Dulu waktu saya masih muda ada satu eksperimen, satu kelompok yang terdiri dari dokter, neuroscientist, kemudian biologis, itu mau tes kemampuan daripada dokter psikiatri di institut yang paling terkenal di Amerika. Mereka pura-pura jadi skizofrenik. Jadi 3-4 orang ini pura-pura dari skizofrenik, kemudian dirawat di rumah sakit yang terkenal itu. Jadi selama beberapa tahun, ini orang-orang yang pura-pura ini nggak bisa dibedakan dengan pasien-pasien yang sungguh-sungguh skizofrenik. Ya, akhirnya setelah sekian lama, mereka baru bilang bahwa mereka ini pura-pura. Ya, jadi ini apa masalah sebetulnya yang sering terjadi di bidang medical legal, orang yang melakukan tindakan kriminal seperti pembunuhan dan sebagainya, pura-pura jadi skizofrenik dan sebagainya, dan sebetulnya nggak bisa kita bedakan apakah orang itu pura-pura atau tidak. Ya. Ada 2 hal dari penelitian saudara, atau 3 hal dari penelitian saudara yang mungkin bisa membawa titik daripada diagnostik skizofrenia ke titik yang lebih awal. Kaitan dengan genetic tendency ya. Itu banyak sekali polymorphismnya itu, tapi nggak full proof, banyak yang gagal juga. Jadi itu lapangannya masih terbuka. Yang kedua, dari data saudara, itu data mengenai tumor necrosis factor itu sangat menarik. Saudara dapat dari scattergram, saudara dapat 2 kelompok pasien dengan gambaran tumor necrosis factor itu yang berbeda. Satu kelompok yang rendah, yang saudara katakan itu bisa akibat obat. Tapi belum bisa kita simpulkan itu sebetulnya itu akibat obat risperidon, karena kita nggak periksa sebelum mereka diterapi. Ya, jadi kelemahan kita ini di sini kita periksa sebelum mereka diterapi. Jadi lain kali sebelum diterapi semua mesti diambil tumor necrosis factor-nya ini, ya.
Kalaulah memang ada dua kelompok pasien, satu kelompok dengan yang rendah, yang satu yang tinggi, walaupun sudah diobati, ini bisa jadi bagi pasien-pasien yang misalnya kita curiga punya family history, kita curiga mempunyai gejala-gejala awal, untuk membantu kita menegakkan diagnosa lebih dini. Jadi satu, tumor necrosis factor yang bisa rendah atau bisa tinggi. Kita ingat itu sama-sama. Ya, jadi kita screen itu pasien-pasien di klinik psikiatri terhadap tumor necrosis factor. Kalau dia normal, mungkin oke. Kalau dia rendah, tanda tanya. Kalau dia tinggi, tanda tanya. Petanda yang kedua yang sangat menarik di sini dari data saudara adalah pembesaran daripada lateral ventricle. Pembesaran dari lateral ventricle ini sebetulnya perlu kita teliti lebih mendalam. Apa ini adalah bawaan lahir, akibat trauma pada waktu kecil-kecil, akibat infeksi pada waktu kecil-kecil, ya, atau memang cerebrospinal fluid, apakah tinggi atau tidak, ya kan? Tapi yang menarik di sini, terlepas daripada etiologi pembesaran ventricle lateral ini, kalau saudara menjumpai pasien di klinik yang mencurigakan, yang masih belum memenuhi kriteria schizophrenia, kita CT scan atau kita MRI. Kalau ada pembesaran lateral ventricle, ini menjadi satu poin dalam membantu kita menegakkan early diagnosis daripada schizophrenia. Jadi saya ingin mengajak saudara jangan terpukau pada kriteria. Karena kriterianya ini itu enggak sempurna. Saudara dan semua psikiater yang ada di ruangan kita ini, tanda kutip ruangannya, mesti mencari tanda-tanda marker-marker early diagnosis. Jadi kita sudah punya dua, ya. Ini saya minta Mustafa ingat ini dan melakukan atau lampu. Ini pesan yang saya ingin sampaikan pada saudara Mustafa, ya, dan tolong dikembangkan yang lebih banyak lagi yang bisa membantu early diagnosis daripada schizophrenia. Jadi dengan tujuan early diagnosis, nanti hasil prognosenya kalau kita obati lebih dini, jauh bagus daripada sekarang. Ya, itu saja yang saya kepingin sampaikan kepada saudara Mustafa. Jadi saya rasa sebetulnya ini bukan pertanyaan, ini hanya sedikit brainstorming saja, ya, supaya kita bisa majukan diagnostik daripada schizophrenia. Ya. Jadi selanjutnya saya ingin pesankan bahwa tadi Dr. Rosita sudah pesankan bahwa sudah bertanya penelitian apa yang saudara akan lanjutkan lagi. Ya, saya sebetulnya sebelum ini sudah saya pernah pesankan waktu diskusi di kita ini di kantor saya bahwa Mustafa jangan berhenti meneliti. Ya, kita sudah ada dua PhD di bagian psikiatri, ya,
Ada satu itu Our Lady yang duduk di depan saya ini. Saya kepingin Mustafa bangun satu lembaga research di bagian psikiatri, ya, dan mendidik PPDS, psikiater muda, meneliti lebih banyak lagi di bidang psikiatri. Saya dengar dari kurikulum vitae Dr. Mustafa bahwa kamu pernah mengambil course neurobiology. Ya. Nah, saya kasih satu challenge. Saya selalu suka kasih challenge sama kawan-kawan. Tadi saya kasih challenge pada Prof. Rashid, dia harus kembangkan di rumah sakit USU itu analisis daripada traktus-traktus saraf itu di otak dengan MRI yang ada. Jadi Dr. Mustafa sebagai neuroscientist, saya challenge kamu mesti bisa kultur di rumah sakit USU itu stem cell daripada neuron. Ya, itu saja. Sekali lagi, Dr. Mustafa, selamat, ya. Dan Prof. Rashid, saya mohon maaf, ini agak panjang sedikit, ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ginotan, PhD, SPPK, atas masukan dan saran yang diberikan kepada saya, terutama menambah wawasan saya dalam hal pemahaman bidang ilmu kedokteran jiwa yang selama ini sudah saya pelajari menjadi semakin bertambah. Dokter, mohon izin, terima kasih sekali lagi, Dokter. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Ginotan, PhD, SPPK, yang telah memberikan masukan, memberikan saran-saran dan untuk berpikir ke masa yang akan datang dalam menggunakan diagnosa skizofrenia agar dapat lebih dini dan jangan terperangkap pada kepura-puraan daripada orang, apalagi dalam status medical legal. Memang Dr. Ginotan ini adalah guru kita semua ini. Demikianlah pertanyaan telah selesai dan pimpinan sidang saya kembalikan kepada saudara rektor. Mohon maaf, Prof. Ibu Elmaida nggak diberi kesempatan untuk memberikan kepada Prof. Abdul Rashid, kalau coba ditanyakan kepada kopromotor apakah ada saran, masukan atau pertanyaan. Terima kasih. Baiklah, kita sediakan waktu. Mungkin ada saran atau masukan dari kopromotor, Dr. Elmaida Effendi, MKED, KJ, SPKJK, staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Prof. Rashid. Jadi mungkin saya hanya mengucapkan selamat pada kesempatan ini. Saya ucapkan selamat pada Dr. Mustafa dan juga keluarga yang sudah berhasil pada hari ini mencapai titik puncak untuk S3-nya. Semoga acara virtual seremonial pertama S3 di USU, kedokteran USU ini tidak mengurangi kebahagiaan Anda dan tetap menjadikan hari ini sesuatu sebagai salah satu hari yang memorable day atau unforgettable day dalam kehidupan Anda. Saya tahu bahwa selama pendidikan doktor, Anda sudah menunjukkan kegigihan, keuletan, dan ketelitian, dan tentu saja hal ini saya harap nanti akan terus dipertahankan setelah Anda nanti menjadi doktor. Dan saya terus terang saya bangga bisa berperan dalam sebagai salah satu kopromotor Anda. Saya mungkin hanya ingin sedikit bertanya, bagaimana caranya Dr. Mustafa bisa mengimplementasikan hasil disertasi ini agar bisa dinikmati masyarakat awam. Karena kita tahu mungkin sebagai seorang staf pengajar kita punya 3 kewajiban, mendidik, meneliti, dan mengabdi pada masyarakat.
kira-kira bagaimana supaya implementasi dari disertasi ini bisa dinikmati oleh masyarakat awam. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dr. Elmeida Effendi, MCAT SPKJK, atas pertanyaan yang Ibu berikan mengenai bagaimana hasil penelitian ini dapat dinikmati oleh masyarakat awam. Mohon izin saya sampaikan kepada Ibu Doktor, maka hal yang bisa saya lakukan adalah dengan menulis hasil penelitian ini di kolom-kolom surat kabar dokter, dengan menyampaikan bahwa ras Melayu Mongoloid, orang dengan skizofrenia ras Melayu Mongoloid memiliki genotip AA yang tidak dijumpai dan LLA yang sedikit dijumpai, yang bisa diasumsikan bahwa khusus untuk ras Melayu Mongoloid tersebut, maka kerentanan untuk terjadi skizofrenianya mungkin lebih rendah dibandingkan dengan ras-ras lain yang ada di Indonesia atau di dunia, dokter. Demikian mungkin yang bisa saya lakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat Dr. Elmeida Effendi, MCAT SPKJK. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih Prof. Dr. Mustafa, terima kasih Prof. Rashid. Saya puas dengan jawabannya. Jadi memang seharusnya setelah menjadi doktor, Anda juga jangan hanya sibuk di akademisi saja, tapi bisa membagikan ilmu ini supaya bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Terima kasih Prof. Rashid. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Elmeida Effendi, MCAT KJ SPKJK, yang telah memberikan pertanyaan dan masukan-masukan kepada Prof. Endus. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Nurmiati Amir, SPKJK, jika ada mungkin pertanyaan atau saran-saran yang akan disampaikan kepada Prof. Endus. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin Prof. Dr. Rashid, Dr. Nurmiati tidak tergabung dengan kita karena tidak ada koneksi. Oh, sorry, maaf ya. Berarti setelah kita telah mendengarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh Dr. Andra Dwi Anita Suryandari, MBiomed, Profesor Dr. Aldi Safruddin Ramli, SPSK, Dr. Rosita Dita Sembiring, SPPK, Dr. Ginotan, PhD, SPPK, dan Dr. Elmeida Effendi, MCAT KJ, SPKJK. Sedangkan Dr. Nurmiati Amir, SPKJ, tidak terhubung dalam jaringan kita ini. Mungkin ada sesuatu hal terjadi pada sinyalnya. Maka untuk itu, pertanyaan-pertanyaan telah selesai dijawab dengan baik oleh Prof. Endus. Maka kami selanjutnya menyerahkan pimpinan sidang kepada Saudara Rektor. Mohon maaf Pak Rektor, aktifkan mic-nya Pak. Ya, terima kasih Profesor Dr. Abdul Rashid, PSD Esperat Konsultan. Sidang ujian ini saya lakukan selama beberapa menit untuk memberi kesempatan kepada tim penguji untuk mengambil keputusan. Kepada Promovendus diharapkan untuk meninggalkan sementara ruangan. Begitu juga seluruh Bapak Ibu audiens sekalian untuk menunggu di dalam video conference ini.
Iya. Saudara Promovendus, silakan memasuki ruangan kembali. Rektor bersama penguji luar bergabung kembali pada video conference. Sidang ujian dengan ini saya buka kembali. Setelah mendengar keterangan dan pertimbangan dari penguji, dari komisi penguji, dengan ini saya nyatakan bahwa Saudara Mustafa Mahmud Amin telah lulus ujian akhir studi doktor dengan predikat dengan ujian cum laude. Nggak dengar suaranya. Nggak dengar suaranya. Sambutan Ketua Komisi Promotor. Prof. Rashid, silakan Prof. Rashid. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rektor USU yang telah memberikan kesempatan untuk pendidikan Profendus yang telah melaksanakan pendidikan S3 di Fakultas Kedokteran USU Medan dan telah memajukan disertasinya dengan baik dan telah mempertahankan ujian-ujiannya dengan baik dan telah dijawab dengan baik oleh Profendus. Kami sebagai Ketua Komisi Bimbing Promotor dengan ini merasa bangga bahwasanya kandidat yang kami bimbing ini telah memberikan penelitian yang sangat berharga dan banyak lagi yang akan dikembangkan di akan datang dengan adanya penelitian baru ini. Bluetooth connection itu. Dan cakrawala dari
Psikiatri ini akan Kanan tadi, Wir. Add Bluetooth connect. Yang Bluetooth itu, Wir. Gambar Bluetooth. studi neuroscience-nya. Itu add Bluetooth ke atas itu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Dekan FKUSU, dan kepada tim penguji, dan juga promotor yang telah berusaha payah untuk melaksanakan hal ini, dan membimbing dan sebaik-baiknya bagi kandidat Dr. Mustafa Mahmud Amin. Selanjutnya kami mengucapkan selamat kepada Mustafa Mahmud Amin yang telah lulus ujian akhir studi dokter dan pendidikan cum laude. Dan kami juga memberikan selamat kepada keluarga dari Dr. Mustafa Mahmud Amin yang selama ini telah memberikan pengorbanan waktu untuk membantu saudara Mustafa dalam menyelesaikan studinya ini. Demikianlah kami sampaikan. Terima kasih. Sambutan oleh Dr. Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkahnya kepada saya sehingga saya dapat menyampaikan tidak promosi doktor pada hari ini. Semoga karunia yang saya peroleh dapat bermanfaat bagi saya dan keluarga, masyarakat serta alma mater saya Universitas Sumatera Utara. Selama melakukan penelitian hingga promosi doktor ini, saya banyak memperoleh bantuan moral dan material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak Profesor Dr. Runtuh Kusitepu, SHMU selaku Rektor Universitas Sumatera Utara yang berkenan memimpin sidang pada hari ini. Bapak Profesor Dr. Aldi Safruddin Rambe, spesialis saraf konsultan, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Utara, saya mengucapkan terima kasih serta penghormatan atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menjalani pendidikan doktor. Bapak Profesor Dr. spesialis psikiatri HR konsultan selaku Ketua Program Studi Doktor Kedokteran Fakultas Kedokteran Khusus, saya mengucapkan terima kasih atas keinginan dan fasilitas yang diberikan suatu menjalani pendidikan doktor. Bapak Dr. Iqbal Pahlavi Adiputra Nasution, spesialis bedah anak konsultan, selaku sekretaris program studi dokter ilmu kedokteran FKUSU, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dorongan semangat dan bimbingan pada saya serta bantuan yang diberikan selama menjalani pendidikan doktor. Bapak Profesor Dr. Abdul Rasid, PhD, spesialis radiologi konsultan, guru besar tetap Departemen Radiologi FKUSU, selaku Ketua Komisi Pembimbing Promotor yang dengan penuh keikhlasan telah bersedia meluangkan waktu membimbing, memotivasi, memperluas wawasan keilmuan, saran, dukungan moral yang terus-menerus dan mengarahkan penulis dalam penulisan disertasi ini. Ibu Dr. Emida Effendi, MKSKJK, staf pengajar Departemen Psikiatri FKUSU, selaku anggota Komisi Pembimbing, promotor yang telah meluangkan waktu membimbing, mendorong dengan penuh semangat, memotivasi dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini. Ibu Dr. Nurmati Amir, SPKJK, staf pengajar Departemen Psikiatri UI, selaku anggota Komisi Pembimbing, promotor yang telah meluangkan waktu dari luar kota, waktu jalannya kolokium hasil penelitian dan kemudian ujian tertutup, namun pada hari ini beliau tidak dapat bergabung karena ada permasalahan koneksi yang telah mendorong dengan penuh semangat, memotivasi, mengoreksi kata demi kata dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan disertasi ini. Ibu Dr. Anda Dwi Anita Surandari, Magister Biomed, staf pengajar Departemen Biologi FKUI, selaku penguji luar yang telah banyak memberikan saran dan koreksi wawasan keilmuan selama penulis mengambil mata kuliah tambahan dan dorongan semangat akademiknya sehingga membuat penulis tetap semangat dalam menyelesaikan tulisan disertasi. Bapak Profesor Dr. Aldi Safruddin Rambe, guru besar tetap Departemen Neurologi FKUSU, selaku penguji yang banyak memberikan kemudahan
bantuan, motivasi, saran, dan masukan selama penulis menjalani pendidikan dan menyelesaikan disertasi. Ibu Dr. Rosita Juwita Summiring, SPPK, selaku penguji yang banyak memberikan motivasi, saran, dan masukan selama penulis menjalani pendidikan dan menyelesaikan disertasi ini. Bapak Dr. Ginotan, PhD, SPPK, selaku penguji yang banyak memberikan motivasi, saran, memberikan wawasan keilmuan selama penulis menjalani pendidikan dan menyelesaikan disertasi. Ibu Dr. Mutiara Endasari, MBiomed, yang telah bersedia membantu penulis selama menjalani proses pendidikan dan penelitian. Ibu Dr. Med, Dr. Yawya Siregar, yang telah bersedia membantu penulis waktu melakukan penelitian. Abangda Dr. Muhammad Musda, MK, SPOPK, yang selalu mendorong dan menyemangati penulis selama menjalani proses pendidikan dan berbagi suka dalam hal pekerjaan, seluruh staf pekerja, pengajar dan pegawai, sekretariat, serta mahasiswa program studi dokter FKUSU, terlebih pada teman angkatan penulis yang selalu mendorong penulis untuk kerjasama serta hubungan yang baik selama ini. Ibu Martia dan Ibu Winda yang banyak membantu penulis dalam melaksanakan penelitian di laboratorium terbaru FKUSU, Dr. Adina Azien, Dr. Stefania Arianti, beserta seluruh pegawai radiologi yang banyak membantu penulis, Ketua Departemen Studi FKUSU, Dr. Amelia MPI, MK SPKJK, Profesor Dr. Bagja Lubis, SPKJK, yang telah melakukan penulis dalam bidang psikologi, Profesor N. Yusuf Simbolo, SPKJK, keduanya sebagai guru besar Departemen FKUSU, serta seluruh pengajar tetap dan luar biasa Departemen FKUSU, yang telah mendoakan dan mendorong penulis menyelesaikan disertasi. Profesor Muhammad Hasbal Tayyib, PhD, guru besar Fakultas Agama Islam, Universitas Agama Medan, yang selalu mendoakan, motivasi, mendorong, serta memberikan guyonan agar penulis tetap semangat menyelesaikan pendidikan. Dr. Ferdinand Yosian Puri dan Dr. Dapot atas bantuannya selama melaksanakan penelitian. Dr. Bayu Aryatama, Dr. Munawir Saragi, Dr. Muhammad Muhammadin Lubis, Dr. Muhammad Hasbi, Dr. Starti, Dr. Fahwal Ahya Nasution, Dr. Deli Susanto Pinang, dan Dr. Muhammad Hadafi, tempat penulis berbagi suka duka yang banyak berjasa dan memberikan bantuan sebagai tim waktu melaksanakan penelitian. Terima kasih mendalam dan tulus serta penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, almarhum Dr. Irma Gading Hakim, MHA, SPKJ, dan almarhumah Harbiah Kabidun, yang semasa hidupnya selalu mendoakan, memberikan contoh kedisiplinan, nilai kejujuran, dan ketaatan yang menjadikan penulis mampu menjalani kehidupan. Kepada kedua mertua tersayang, almarhum Anwar Usman BA dan Ibunda Suryati Aseh, yang selalu mendoakan penulis, memberikan kasih sayang, membantu secara material, mendorong dengan semangat hingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni, membalas berlipat ganda kebaikan dan selalu meridai mereka semuanya. Secara khusus dan dari lubuk hati yang paling mendalam kepada istri tercinta, teman setia menemani setiap malam saat mengerjakan disertasi, Deni Fadila, SPC, penulis ucapkan rasa terima kasih tak terhingga untuk rasa cinta, kasih sayang, dukungan material dan imaterial, pengertian, dan semangat tiada hentinya, sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan ini. Anak-anakku tersayang dan terkasih, Siti Sabrina Zibacar, Muhammad Danis Gading Al-Hasir, dan Muhammad Zubair Al-Mubasir, yang soleha dan soleh, serta kelucuannya, saya ucapkan terima kasih untuk doa dan dorongan semangatnya hingga ayah bisa menyelesaikan pendidikan ini. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas lipat ganda untuk kebaikan yang diberikan dan kalian bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kepada kakak dan abang tersayang, Dr. Randa Armi Hairana, Dr. Tapi Harlina, MHA, Dr. Andes Ilham Akbar Simajunta, Muhammad Faiz Kutub Fansuri SE, Hairiana Lubis, Dr. Gigi Hairunisa MHA, Dr. Mirfan Diza, Ahmad Maulana SOS, Ferla Gisela Bukhari, Ikrama Anwar SOS, MHUM, Dedes Rahayu SE, Fahmi Anwar SE, Cut Kartika Dewi SE, dan Irfan Anwar SEMM, serta seluruh keponakan. Terima kasih untuk doa dan dorongannya sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan. Semua pihak yang terlibat dalam penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, semoga Allah membalas berlipat ganda. Jazakumullah khairan kasiran. Penulis menyadari bahwa tulisan penulis masih banyak memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna. Namun harapan penulis semoga disertasi ini bermanfaat pada seluruh, khususnya pada alma mater Universitas Sumatera Utara. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Universitas Sumatera Utara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Profesor Dr. Aldi Safruddin Rambe, spesialis saraf konsultan, yang juga bertindak selaku penguji luar komisi. Yang terhormat promotor Profesor Dr. Abdul Rashid PhD spesial konsultan, beserta para kopromotor Dr. Elmeda Effendi MKKJ SPKJ konsultan, Dr. Yati Amir SPKJ konsultan, walaupun tidak bisa bergabung dari Universitas Indonesia. Yang kami hormati para penguji luar komisi, Dr. Anda Dwi Anita Suryandari, Magister Biomed, Dr. Rosita Juwita Sembiring, SPPK, dan Dr. Ginotan, PhD, SPPK. Yang kami hormati para Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara juga kelihatan bergabung beserta kita dalam acara promosi doktor ini. Wakil Rektor 1 Universitas Sumatera Utara, Profesor Dr. Insinyur Rosmeti Tanjung, Wakil Rektor 2, Profesor Dr. Fidel Ganis Siregar, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan, Sekretaris Universitas, Profesor Dr. Farhat, Direktur Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara juga bergabung menurut catatan ini, Dr. Sahmir Sawarli, para wakil dekan, kepala TKP PPDS, Dr. Rusda, senior kami Profesor Dr. Hairul Yul juga menurut catatan hadir. Yang kami hormati dan kami banggakan, Dr. Mustafa Mahmud Amin, spesialis psikiatri, beserta istri dan anak-anak, saudara-saudara kandung yang mungkin ikut menyaksikan promosi ini, dan seluruh keluarga besar dari Dr. Mustafa. Yang kami hormati, Ibu Bapak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat ridhonya kita dapat menyelenggarakan promosi dokter secara online yang pertama selama masa saya sebagai rektor 4 tahun ini. Ya, ini adalah suatu pengalaman pertama bagi saya sendiri. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat dan dapat bertatap muka walaupun tidak bertemu fisik. Dan pertama-tama dalam kesempatan ini kami selaku pimpinan dan atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada promotor, kopromotor dan penguji luar komisi yang telah menyelesaikan tugasnya membimbing Dr. Mustafa Mahmud Amin yang telah kita selesaikan pada hari ini, terutama bagi sejawat dari Universitas Indonesia yang telah membantu memperkuat program studi S3 ilmu kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan selamat kepada Dr. Mustafa Mahmud Amin, spesialis psikiatri, beserta istri dan anak-anak dan seluruh keluarga besar atas capaian yang sangat membanggakan pada hari ini, di mana baru saja kita mengumumkan bahwa hasil ujian promosi dokter saudara predikat yang terbaik yaitu dengan pujian atau cum laude, dan ini memang nilai yang disepakati tanpa ada dissenting opinion. Jadi berarti menunjukkan bahwa capaian adalah capaian yang paling maksimal, dan kami sendiri walaupun tidak memahami bidang keilmuan dari apa yang sedang Anda teliti dan kaji, tetapi saya
dapat melihat bahwa bagaimana lancarnya saudara menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dan juga tentu dengan tenggang waktu penyelesaian studi yang relatif singkat dalam waktu kurang dari 4 tahun dengan indeks prestasi kumulatif 3,389, ini adalah suatu prestasi yang sangat membanggakan bagi kita semua. Dan dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang pada hari ini telah berhasil kembali menambah sumber daya manusia dosennya yang bergelar S3 yang kita idam-idamkan. Dan alhamdulillah capaian Fakultas Kedokteran dalam 4 tahun terakhir kami mendapat amanah sebagai rektor, capaian untuk memperoleh gelar doktor STM dosen di Fakultas Kedokteran luar biasa banyaknya, dan kita harapkan juga setelah itu akan disusul lagi dengan gelar-gelar akademik yang tertinggi, yaitu guru besar, ini kita harapkan. Dan tentu dalam kesempatan ini kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada seluruh promotor dan co-promotor serta penguji luar komisi jika dalam ucapan saya ada yang kurang berkenan. Terutama kepada saudara Dr. Mustafa Mahmud Amin jika dalam proses pendidikan ataupun di dalam hubungan kolega antara sesama dosen di Universitas Sumatera Utara ada hal-hal yang kurang berkenan, kami juga mohon dimaafkan karena ini adalah bulan Ramadan, bulan baik, ya kami mohon untuk dimaafkan segala salah dan silap ini. Dan kami juga selaku pimpinan Universitas Sumatera Utara mendoakan semoga kiranya Dr. Mustafa Mahmud Amin sukses dalam menjalani karir di Universitas Sumatera Utara dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyelenggaraan promosi dokter ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang ujian dokter ditutup oleh dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini ujian dokter atas nama promosi dokter atas nama Mustafa Mahmud Amin, dengan ini saya nyatakan ditutup. Selanjutnya, penyerahan penyelamatan dari alumni dokter baru kepada Ketua Program Studi Dokter S3 Ilmu Kedokteran. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Program Studi S3 Ilmu Kedokteran. Oh iya. Oh iya. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian tadi telah kita ikuti bersama promosi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu serta keluarga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu pada video conference pada pagi hari ini. Saya Laila selaku MC mohon undur diri serta mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, Mus. Selamat, Mus. Terima kasih, Pak Rektor. Terima kasih, Pak Rektor. Selamat Dokter Mus. Selamat semua. Kembang. Selamat Pak Mus. Mustafa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Dr. Mustafa, selamat ya. Selamat Dr. Mustafa atas keberhasilannya. Ya, makasih banyak, Prof. Selamat ya. Kita nggak fotoan dulu.
Dulu yuk. Ada Triolus Pancos itu ya? Foto dulu yuk. Ada. Selamat apa, Dokter. Terima kasih, Prof. Rashid. Triolus Pancos. Bantu, ya. Triolus Pancos, untuk itu masih muda. Selamat, Dr. Mus. Saya bangga. Mus, selamat ya. Selamat ya, Mus. Ada kawan Dr. Almeida Selamat, jadi yang di Mustafa. bagian kita. Selamat ya, Mus. Triolus Pancos. Dulu waktu masih mahasiswa, saya bersahabat baik dengan Prof. Abdul Rashid. Ya. Triolus Pancos. Ya, betul. Triolus Pancos. Sama Bu Eli satu lagi. Ya, Bu Eli. Tiga Sekarang sekawan. sekarang nggak lagi ya? Tetap terus. Tetap ya. Nah, ikut Almeida sekarang, Almeida. Di Triolus Pancos. Almeida dia bos, sudah bos. Iya. Saya mesti hormat sama Bu Almeida. Kalau enggak dipecatnya saya Pak Dr. Prof. Rashid. Aduh, nggak mungkin, Prof. Oke, Bu, selamat ya. Mari. Yuk, Assalamualaikum. Mohon diri pamit. Lihat situasinya lah kalau dia bisa